Bab 673. Alkimia. Cahaya ungu menghilang, dan sebuah paviliun muncul di depan warrior Yang. Pavilionnya hanya satu lantai, tidak terlalu besar, panjang dan lebarnya hanya 10 kaki. Tepat di atas pintu masuk paviliun, ada 3 karakter besar terukir, Paviliun Alkimia. Paviliun Alkimia. Warrior yang sedikit mengernyit mengenai pil, dia sebenarnya tidak masuk angin. Pendekar hitam benua juga memiliki pil, tetapi efeknya minimal, terutama setelah mencapai alam tertentu, efek pil hampir dapat diabaikan. Selain itu, pada tahap awal, pendekar hitam yang menggunakan pil untuk meningkatkan kekuatannya jauh lebih rendah daripada pendekar hitam yang berlatih secara normal. Singkat cerita, meski pil tersedia di benua pendekar hitam, tidak ada yang memperhatikannya. Oleh karena itu, statusnya jauh lebih rendah dari jimat master, jadi hanya ada sedikit alkimia di benua pendekar hitam. Berdiri di tempat yang sama untuk beberapa saat, warrior yang membuka pintu dan berjalan masuk. Ada banyak rak buku di mata, di sekeliling ruangan ada rak buku. Di rak buku ada deretan tabung bambu. Di tengah ruangan ada kompor besar. Di atas lantai di bawah kompor adalah sebuah panggung batu bulat dengan satu dicat hitam dan satu putih. Di atas panggung batu ini, ada 2 lingkaran dengan satu hitam dan 100 anjungan batu membawa kompor. Di sekeliling peron batu ada 4 rantai besi setebal kepalan tangan, yang mengunci bagian atas dan 4 sisi kompor. Warrior yang menatap platform batu untuk sementara waktu, lalu melihat ke kompor. Di bagian atas kompor, 3 karakter kecil, tungku 8 diagram, terukir. Di dalam tungku, api merah tua menyala. Melihat nyala api ini, mata warrior yang menciut hebat. Pada saat yang sama, api hantu di tubuhnya tiba-tiba muncul, dan kemudian dia bersembunyi tepat di belakang warrior Yang. Warrior yang merasakan api hantu itu dalam ketakutan, menyerah, bahkan lebih menakutkan daripada ketika dirinya melihat Mimi Lei. Api macam apa ini? Mengapa api hantu bisa begitu ketakutan? Dan mengapa bisa membuat dirinya merasakan bahaya yang kuat? Warrior yang bingung. Warrior yang menggelengkan kepalanya, tidak memikirkan masalah ini, matanya melihat sekeliling tungku 8 diagram, dan jatuh pada bingkai batu giok yang diukir dari batu giok di belakang tungku 8 diagram. Di atas bingkai batu giok, ada ratusan botol giok putih berjajar. Warrior yang sangat gembira dan tergerak. Dia datang ke bingkai batu giok dan melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa botol giok ini diisi dengan pil, dan nama pil itu tertulis di atasnya, dan efeknya. Warrior yang melirik botol batu giok ini satu persatu, dan akhirnya, matanya tertuju pada botol batu giok yang relatif kecil di sebelah kiri. Pil alkimia, peringkat ketiga, dapat memperbaiki jiwa, dapat memperkuat jiwa, dan dapat menggabungkan jiwa. Setelah melihat pengantar ini, warrior yang sangat gembira, karena gadis ketujuh tertidur karena kerusakan jiwa, dan pil ini hanya dapat memperbaiki jiwa, artinya, dengan pil ini, gadis ketujuh mungkin bisa bangun. Tanpa ragu, warrior yang mengulurkan tangan dan memegang botol itu, tetapi dia tercengang. Kosong. Warrior yang membuka botol dengan cepat dan menemukan bahwa isinya kosong, tidak ada. Apa yang telah terjadi? Warrior yang mengerutkan kening. Dia mengambil botol batu giok di sebelahnya dan menemukan bahwa itu kosong. Dia mengambil satu lagi, tetapi itu juga kosong. Segera, warrior yang menemukan bahwa batu giok ini juga kosong. Semua botol batu giok di atas rak kosong. Semuanya kosong. Bagaimana dengan gadis ketujuh?
Warrior yang merasakan kepanikan di hatinya. Alasan mengapa dia pergi ke lantai 2 dengan putus asa adalah karena ada pil di dalamnya untuk menyelamatkan gadis ketujuh, tetapi sekarang dia datang ke sini dan menemukan ada sesuatu di dalam. Tidak ada pil. Apakah benar-benar harus menunggu gadis ketujuh tertidur selama ratusan tahun? Seabad? Tidak, semuanya tidak kekal. Siapa yang tahu jika hal lain akan terjadi pada gadis ketujuh dalam 100 tahun ini? Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu melihat ke rak buku di sebelahnya, dan berkata, "Tidak ada obat, aku hanya berlatih dengan sendiri, tidak peduli berhasil atau tidak, kamu harus mencobanya sendiri." Kemudian, warrior yang berjalan ke rak buku di sebelahnya, dan kemudian melihat ke atas tabung bambu. Tabung bambu ini merekam banyak hal, seperti bahan obat, mata air spiritual, dan bahkan batu biji, dan segala macam hal aneh, tetapi hal-hal ini kurang lebih terkait dengan alkimia. Warrior yang tidak melihat lebih dekat pada hal-hal ini karena itu bukan yang dia butuhkan untuk saat ini. Setelah mencari lebih dari 1 jam, warrior yang akhirnya menemukan apa yang dia butuhkan. Dasar-dasar alkimia, penjelasan detail alkimia, ensiklopedia alkimia. Setelah menemukan ketiga artikel ini, warrior yang sangat gembira, karena ketiga buku ini mencatat cara membuat alkimia, terutama ensiklopedia alkimia, yang mencatat banyak metode pembuatan pil secara rinci, dan beberapa alkimia efek obatnya membuat warrior yang tercengang. Dan hati berdebar. Misalnya, pil ungu, selama diminum, dapat langsung meningkatkan basis kultivasi selama 50 tahun. Tidak ada efek samping. Ada juga pil abadi 9 putaran, efeknya bahkan lebih keterlaluan. Selama seseorang meminumnya, itu dapat dilahirkan kembali, dan bahkan jika seseorang mati hanya secercah jiwa, selama pil itu diminum, jiwa dapat diperoleh kembali. Dan kemudian dilahirkan kembali. Selain keduanya, ada banyak pil ajaib yang tampaknya mustahil di warrior yang. Untuk ini, warrior yang skeptis, karena sedikit menyalahkan langit. Meskipun dia sedikit skeptis, warrior yang memutuskan untuk mencoba. Tentu saja, dia tidak akan berlatih pil abadi 9 putaran dan pil ungu. Dia belum pernah mendengar tentang bahan yang dibutuhkan untuk kedua pil itu. Ya, apalagi penghilangan. Selain itu, melihat pengantar di tabung bambu, bahkan jika dia memiliki bahan, dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin untuk memperbaikinya dengan sukses. Yang ingin dia coba adalah pil Ciwa Dewa. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk segera memulai. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah memahami proses alkimia. Untungnya, pengantar di penjelasan detail alkimia sangat jelas, dan ada catatan di dalamnya yang membuat orang jelas sekilas. Dari penjelasan detail alkimia, warrior yang mengetahui bahwa alkimia, seperti master jimat, juga memiliki sistem hierarki. Mereka dibagi menjadi alkemis primer dan alkemis menengah. Alkemis senior, tingkat master, tingkat grandmaster. Pil juga dibagi menjadi pil dunia, pil spiritual, suci, abadi, dan dewa. Setiap level dibagi menjadi 1 hingga 3 tingkatan. Alkemis pemula hanya bisa memurnikan pil dunia. Menurut perkiraan warrior yang, pil jenis ini hanya bisa digunakan untuk pendekar hitam di bawah alam pemenang dan di atas alam pemenang, sedangkan pendekar hitam tidak begitu efektif. Alkemis tingkat menengah dapat memurnikan pil spiritual, dan efek pil spiritual agak lebih besar, setidaknya untuk alam spiritual dan alam bangsawan. Sedangkan bagi alkemis tingkat lanjut, mereka dapat memurnikan pil suci, sesuai dengan deskripsi efek pil itu,
setidaknya berguna untuk alam kaisar dan setengah suci, dan masih sangat berguna. Misalnya, pil ungu milik pil suci, yang akan meningkatkan basis kultivasi selama 50 tahun sekaligus. Jika pil ini benar, warrior yang yakin pasti akan membuat banyak alam kaisar merebutnya. Ada juga pil keramat yang disebut pil nyawa. Pil ini tidak dapat meningkatkan dasar budidaya pendekar hitam, tetapi dapat memperpanjang umur pendekar hitam hingga 50 tahun. Warrior yang berkeyakinan bahwa jika obat semacam ini benar-benar ada di dunia, pasti akan menyebabkan tak terhitung banyaknya para empu alam kaisar yang merampok, bahkan para empu setengah suci boleh ditembak. Rentang hidup 50 tahun. Bagi praktisi pendekar hitam yang tidak mampu menembus kemacetan dalam kultivasi mereka, tidak diragukan lagi ini adalah sesuatu yang cukup untuk mereka dapatkan dengan segala cara. Tentu saja, jenis pil suci warrior yang untuk sementara tidak ada, karena kondisi pemurnian tidak diragukan lagi sulit bagi warrior yang saat ini, dan tidak ada bahan lain, dia belum pernah terlihat sepanjang waktu. Namun, tujuan utama warrior yang untuk saat ini bukanlah pil suci, tetapi pil spiritual, karena pil jiwa termasuk dalam kategori pil spiritual. Warrior yang sedikit khawatir, karena gadis kecil itu setidaknya mampu menjadi alam kaisar, dan pil jiwa hanyalah sebuah pil yang memiliki sedikit efek pada alam kaisar, tetapi saat ini dia tidak punya pilihan, karena dia hanya bisa mencoba. Perlu disebutkan bahwa tidak semua orang bisa memurnikan alkimia. Untuk menyempurnakan alkimia, harus ada syarat yang diperlukan, yaitu energi hitam. Energi hitam sang alkemis haruslah 5 elemen energi hitam, yang merupakan energi mendalam 5 elemen energi hitam. Tanpa satupun dari kondisi ini, berkali-kali lebih menuntut daripada jimat master. Mengapa kamu membutuhkan 5 elemen energi hitam untuk menjadi seorang alkemis? Karena alkimia melibatkan 5 elemen, misalnya, alkimia membutuhkan api, yaitu api di antara 5 elemen. Alkimia membutuhkan bahan obat, yaitu kayu dalam 5 elemen. Alkimia membutuhkan mata air spiritual, yaitu air dalam 5 elemen. Alkimia membutuhkan tungku, yang merupakan emas di antara 5 elemen. Singkatnya, 5 elemen menghasilkan dan menahan satu sama lain. Untuk membuat pil, harus menguasai kekuatan 5 elemen, karena dengan cara ini, dapat menyesuaikan energi atribut yang berbeda dalam pil. Warrior yang bukanlah 5 elemen energi hitam, tetapi dia memiliki energi ungu di tubuhnya. Tidak diragukan lagi bahwa urutan energi ungu ini jauh lebih unggul daripada 5 elemen energi hitam. Oleh karena itu, warrior yang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi seorang alkemis. Kemudian, warrior yang belajar sendiri untuk berpikir tentang alkimia. Ini tentu saja sangat sulit. Untungnya, ada catatan rinci pada 3 tabung bambu, dasar-dasar alkimia, penjelasan detail alkimia, dan ensiklopedia alkimia yang membuatnya tidak bingung. Jika tidak, dia sendirian mengandalkan pemikirannya sendiri untuk memulai alkimia, itu tidak diragukan lagi adalah mimpi yang bodoh. Dengan cara ini, warrior yang tinggal di pagoda Hongmeng selama setengah bulan. Selama setengah bulan terakhir, ia mencoba memperbaiki beberapa ramuan dasar, tetapi tidak ada yang gagal. Ini membuat warrior yang mengerti bahwa alkimia lebih sulit daripada jimat, dan itu jelas bukan hal dalam semalam. 10 hari kemudian, warrior yang telah menguasai secara lengkap dasar-dasar alkimia dan penjelasan lengkap alkimia. Tepat ketika hendak mencoba alkimia lagi, sesuatu terjadi pada benua pendekar hitam, dan ia harus mundur lebih awal.
Satu lagi spesies pendekar hitam penentang lolos, dan pendekar hitam spesies penentang ini datang ke benua pendekar hitam. Tepat sebelumnya, pendekar hitam spesies penentang telah membunuh 3 alam kaisar kami di wilayah tengah. Dia membunuh semua orang. Peonaan memandang warrior yang dan berkata dengan suara yang dalam. Pendekar hitam spesies penentang. Warrior yang memancarkan kilatan cahaya dingin di matanya, tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Bersambung.